Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deva Krisanto, absen 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang Perang Dingin. Secara berurutan, tokoh-tokoh pada gambar adalah Clement Richard Attlee, Harry S. Truman, dan Joseph Stalin. Ketiga tokoh tersebut merupakan pemimpin negara pemenang Perang Dunia II ketika menghadiri konferensi Potsdam pada 1945 di kota Potsdam, Jerman. Perang Dunia II membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat dunia. Salah satu bentuk perubahan tersebut adalah munculnya Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai negara adidaya. Dalam perkembangannya, Amerika Serikat dan Uni Soviet bersaing mencari dukungan dari negara-negara lain. Kedua negara tersebut mencari dukungan menggunakan kekuatan teknologi dan persenjataan yang kemudian dikenalkan dengan istilah Perang Dingin. Latar belakang Perang Dingin. Perebutan pengaruh antara Amerika Serikat dan Uni Soviet pasca Perang Dunia II menyebabkan politik dunia kembali terbagi menjadi dua blok, yaitu Blok Barat dan Blok Timur. Blok Barat berada di bawah pengaruh Amerika Serikat dan Blok Timur di bawah pengaruh Uni Soviet. Dalam Perang Dingin, kedua blok saling menyusun kekuatan, tetapi tidak berkonfrontasi secara langsung. Kedua blok tersebut berdiri di balik perseteruan internal negara dan antar negara. Terjadinya Perang Dingin dilatar belakangi oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, perbedaan pandangan tentang pembagian wilayah. Amerika Serikat dan Uni Soviet merupakan dua negara anggota blok sekutu yang berhasil menangani Perang Dunia Kedua. Akan tetapi, setelah Perang Dunia Kedua, perselisihan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet meruncing. Perselisihan tersebut dipicu perbedaan pandangan tentang pembagian batas-batas teritorial negara bawahan sebagai hasil Perjanjian Potsdam. Pemimpin Uni Soviet Joseph Stalin berusaha menjadikan sistem pemerintahan negara-negara bawahan Uni Soviet berbasis komunis. Dengan penerapan sistem komunis, pemerintahan Uni Soviet dapat dengan mudah mengendalikan wilayah-wilayah tersebut. Usaha Uni Soviet tersebut ditentang oleh Amerika Serikat dan Inggris. Amerika Serikat dan Inggris menghendaki penerapan sistem demokrasi. Sejak saat itu, wilayah Eropa terbagi menjadi dua blok, yaitu Blok Barat yang pro-Amerika dan Blok Timur yang pro-Uni Soviet. Pembagian wilayah terlihat jelas di wilayah Jerman. Berdasarkan Perjanjian Potsdam, wilayah Jerman terbagi menjadi 4 daerah kekuasaan, yaitu daerah kekuasaan Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, dan Prancis. Dalam perkembangannya, wilayah Jerman dikuasai oleh dua kekuasaan besar, yaitu Blok Barat Sekutu dan Blok Timur Sentral. Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis bergabung dalam Blok Barat atau Sekutu, sementara itu Uni Soviet merupakan Blok Timur atau Sentral. Yang kedua, keinginan untuk berkuasa, yaitu politik. Pada masa Perang Dingin, Amerika Serikat dan Uni Soviet berlomba-lomba mengaruhi negara-negara berkembang dengan paham yang dianutnya. Amerika Serikat berusaha mengembangkan paham demokrasi dan kapitalisme di negara-negara yang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II, seperti Jepang dan Jerman. Selain itu, Amerika Serikat menyusun strategi politik containment policy untuk membendung pengaruh komunis Uni Soviet. Adapun Uni Soviet yang berpaham komunis mengampanyekan pembangunan negara dengan metode terpimpin. Dalam perkembangannya, Uni Soviet menetapkan Bulgaria, Hungaria, Polandia, dan Cekoslowakia sebagai negara satelit. Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pemerintah Uni Soviet wajib dilaksanakan oleh negara-negara satelit. 2. Ekonomi. Adapun Amerika Serikat berperan sebagai kreditur yang memberikan pinjaman atau bantuan ekonomi pada negara-negara berkembang. Selain itu, Amerika Serikat membantu negara-negara Eropa yang mengalami kehancuran ekonomi akibat Perang Dunia Kedua melalui program Marshall Plan. Upaya Uni Soviet dan Amerika Serikat tersebut menunjukkan keduanya bersaing untuk menjadi pahlawan dalam bidang ekonomi bagi negara-negara berkembang. Keduanya sering memberikan bantuan ekonomi bagi negara-negara yang membutuhkan. Perkembangan Perang Dingin.
Yang pertama, perebutan daerah pengaruh. Perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet memicu ketegangan dan konflik milik negara-negara yang menjadi ajang perebutan pengaruh antara Amerika Serikat dan Uni Soviet pada masa Perang Dingin antara lain Tiongkok, Korea, Vietnam, Kuba, Afghanistan, Ethiopia, Angola, dan Mozambik. Informasi tersebut lebih lanjut mengenai pengaruh Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam konflik di negara-negara tersebut dapat Anda ketahui dengan memindai kode QR di samping. Yang kedua, sistem aliansi. NATO dibentuk pada 4 April 1949. Negara-negara yang membentuk NATO yaitu Italia, Islandia, Norwegia, Denmark, Belgia, Belanda, Luxembourg, Prancis, Portugal, Kanada, dan Amerika Serikat. Pembentukan NATO bertujuan membendung pengaruh komunis di wilayah Eropa Utara sampai Turki dan Yunani. NATO merupakan salah satu aliansi yang muncul pada Perang Dingin. Yang ketiga, persaingan persenjataan. Senjata nuklir buatan Uni Soviet tersebut membuktikan persaingan persenjataan yang terjadi pada masa Perang Dingin. Pada masa itu, Uni Soviet dan Amerika Serikat selalu bersaing dalam pengembangan teknologi persenjataan. Persaingan ini bermula pada 1952 ketika Amerika Serikat berhasil mengembangkan jenis bom hidrogen. Setahun kemudian, Uni Soviet menyusul perkembangan teknologi persenjataan Amerika Serikat tersebut. Selama masa Perang Dingin, kedua negara tersebut selalu mengembangkan jenis bom baru. Pada masa Perang Dingin, Amerika Serikat dan Uni Soviet juga terlibat aktif dalam perdagangan senjata dunia. Sejak 1970, perdagangan senjata telah menjadi bisnis komersial menarik yang dikembangkan Amerika Serikat dan Uni Soviet. Amerika Serikat dan Uni Soviet berusaha menjual persenjataan militer dengan harga rendah dan kredit mudah. Selain itu, persenjataan dapat ditukar dengan komoditas pokok sebagai pembayaran. Yang keempat, spionase. Persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet pada masa Perang Dingin memunculkan aksi spionase atau mata-mata. Aksi ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan kekuatan lawan. CIA merupakan agen spionase yang dibentuk oleh Amerika Serikat. Sementara itu, Uni Soviet membentuk agen spionase bernama Komitet Gosudarstvennoye Bezopasnosti atau KGB. Agen spionase bertugas mencari keterangan mengenai negara-negara asing tertentu. Dalam perkembangannya, KGB dan CIA selalu berusaha mendapatkan informasi rahasia menyangkut negara-negara yang berada di bawah pengaruh Uni Soviet dan Amerika Serikat. Selain itu, KGB dan CIA berperan memicu berbagai ketegangan dunia. Sebagai contoh, CIA turut membantu orang-orang Kuba di perantauan untuk melakukan serangan ke Kuba pada 1961, sedangkan KGB memberikan dukungan bagi Fidel Castro dalam menghadapi serangan Amerika Serikat. Yang kelima, persaingan teknologi luar angkasa. Persaingan teknologi luar angkasa juga mewarnai masa Perang Dingin. Baik Amerika Serikat maupun Uni Soviet berlomba-lomba melakukan berbagai penelitian untuk menghasilkan temuan-temuan baru. Beberapa temuan baru, khususnya dalam teknologi luar angkasa pada masa Perang Dingin tersebut, terus berkembang dan dapat dirasakan manfaatnya hingga saat ini. Uni Soviet menjadi negara pertama yang berhasil menjelajah luar angkasa pada masa Perang Dingin. Keberhasilan Uni Soviet tersebut terjadi pada 4 Oktober 1957 ketika Uni Soviet berhasil meluncurkan pesawat luar angkasa pertama di dunia. Keberhasilan ini mendorong Amerika Serikat mengungguli Uni Soviet. Akhirnya pada 1958 Amerika Serikat membentuk NASA. 2 tahun kemudian, tepatnya pada 1960, NASA berhasil meluncurkan satelit Explorer 1 ke orbit bumi. Uni Soviet menandingi keberhasilan Amerika tersebut. Upaya meredam Perang Dingin. Yang pertama, usaha negara berkembang untuk
meledakan perang dingin dilakukan dengan tidak memihak atau menjadi anggota salah satu blok. Untuk memperlancar usaha tersebut, negara-negara berkembang membentuk organisasi bernama Non-Aligned atau NAM. Organisasi ini berusaha bersikap netral dalam menyikapi perang dingin. Yang kedua, usaha PBB. Pada 1968, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi nomor 255 yang memuat seruan kepada negara-negara penghasil nuklir yang untuk membantu negara-negara yang menjadi korban serangan nuklir. Resolusi tersebut menunjukkan usaha PBB menjamin keamanan dunia internasional. PBB juga membentuk misi-misi perdamaian yang dikirim ke negara wilayah yang sedang mengalami masalah ataupun konflik. Anggota misi perdamaian tersebut berasal dari negara-negara anggota PBB. Yang ketiga, usaha antar negara. Hubungan bilateral dilakukan untuk mengurangi ketegangan pada masa Perang Dingin. Contoh hubungan bilateral yaitu yang dilakukan sebagai bentuk upaya meredam ketegangan dunia pada masa Perang Dingin. Akhir Perang Dingin. Ronald Reagan dan pemimpin Uni Soviet Mikhail Gorbachev. Pada gambar samping, pertemuan dua pemimpin negara yang sedang bersitegang dalam Perang Dingin tersebut terjadi pada 11 Oktober 1986 di Reykjavik, Islandia. Pertemuan tersebut membawa angin segar bagi perseteruan pada masa Perang Dingin. Mengapa demikian? Sejak 1970-an, Uni Soviet dilanda permasalahan ekonomi. Permasalahan tersebut muncul karena ketidakpuasan kelas menengah dan kelompok elit pemerintahan, korupsi di kalangan partai, dana anggaran belanja yang defisit, serta ketertinggalan teknologi dan peralatan industri yang mengakibatkan kapasitas produksi makanan menurun. Kondisi politik dan ekonomi yang memburuk mendorong pemimpin Uni Soviet, Mikhail Gorbachev, melakukan pembaruan. Dalam kondisi yang makin memburuk, Mikhail Gorbachev menempuh langkah reformasi yaitu perestroika dan glasnost. Perestroika merupakan penataan kembali yang sudah rusak, sedangkan glasnost merupakan demokrasi melalui keterbukaan politik. Pada masa pemerintahannya, Mikhail Gorbachev menerapkan kebijakan keterbukaan dan demokratisasi dalam kehidupan masyarakat Uni Soviet. Kebijakan Mikhail Gorbachev tersebut mengakibatkan munculnya keinginan negara-negara satelit Uni Soviet untuk membebaskan diri dari kekuasaan Uni Soviet. Satu demi satu wilayah Eropa Timur di bawah kekuasaan Uni Soviet melepaskan diri. Akibatnya Uni Soviet mengalami disintegrasi pada 1991. Dengan runtuhnya kekuatan Uni Soviet di Eropa Timur, Perang Dingin pun berakhir. Perang Dingin menyebabkan banyak kerugian baik di negara-negara yang terlibat langsung maupun tidak. Meskipun demikian, tidak dapat dimungkiri Perang Dingin juga mampu mendorong berkembangnya ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Sebagai generasi penerus bangsa, Anda hendaknya menanamkan sikap toleran dan saling menghargai. Sikap ini merupakan kunci utama untuk memelihara perdamaian dunia. Sekian, terima kasih.